kita nggak akan kalah sama Amerika. Ya. Jadi saya harap 2045 Indonesia jadi Indonesia emas, dengan harapannya proses ke 2045 generasi muda teman-teman Sobat Bakta ini bisa berkontribusi sesuai sektornya masing-masing secara fokus dan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Sobat Bakta yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Salam sehat dan bahagia dimanapun kita berada. Saat ini saya Delia Salsabila senang sekali bisa menemani Sobat Bakta yang ada di rumah. Tidak hanya sendiri, bisa kita lihat ada tamu cantik ya, tamu penting kita pada hari ini. Halo Kak Regina. Halo Mbak. Halo. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembicaraannya, teman-teman pasti penasaran hari ini kita mau ngobrolin apa aja ya. Tadi saya sebut tamu penting. Ya, kenapa saya sebut tamu penting? Karena Kak Regina sendiri adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyatnya Kediri. Bener, nggak penting lah, biasa-biasa aja, toh sama-sama manusia dan masyarakat. Tapi mungkin Sobat Bakta di rumah nggak percaya, masa sih anggota Dewan kayaknya masih muda banget gitu ya. Iya, banyak cantik. yang penasaran kok bisa sih gitu kan, karena kan mungkin stigma politisi di Indonesia itu kan tidak didominasi dengan mungkin yang seperti aku. Jadi kadang mereka masih bertanya-tanya, beneran kamu dewan gitu kan. Tapi di sini klarifikasi aja, beneran aku anggota dewan Kota Kediri, kebetulan juga yang termuda, Mbak. Saya di usia 21 tahun waktu itu udah ikut kampanye. Terus tahun. Jadi masih muda banget, abis lulus kuliah, mungkin sama kayak teman-teman di IIK ya, waktu itu usia lulus, kemudian terjun di politik, kampanye, kemudian saya dilantik usia 22 mau ke 23. Dilantik gitu. usia 20-23. Tidak heran ya, banyak orang di sekitar mungkin percaya nggak percaya, masa bener anggota dewan. Oke, sebelumnya nih Kak Regina, disebut yang paling muda, memangnya usia rata-rata anggota dewannya Kota Kediri itu berapa sih? Oke, kalau average yang tahun 2019-2024 itu kita age range-nya mungkin di usia 40-45 tahun. 40-45 Kata-kata 40-45 tahun. Nah, makanya kenapa ini one of kind ya. Jadi kayak satu di antara puluhan anggota dewan yang usianya waktu itu 22, tapi saya sekarang udah 25. Waktu dilantik kan 22 ke 23, terus udah 2 tahun. Kemudian ini saya usia 25. Masih tergolong muda karena yang lainnya juga udah senior-senior gitu. Luar biasa banget dong. Motivasi untuk teman-teman Sobat Bakta yang ada di rumah yang masih muda-muda, bisa jangan banget takut ya berpolitik. Ya betul, harus untuk berpolitik. Oke. Mengingat yang paling muda, pernah nggak sih Kak Regina merasa tertekan atau merasa minder, gak percaya diri di kalangan yang lain tadi disebutkan 40 tahunan mungkin? Mungkin gini ya, kalau minder sih pasti di awal kita merasa, aduh bisa nggak ya aku bersanding dengan mungkin yang lebih punya pengalaman. Tapi lagi-lagi aku merasa kalau aku minder terus itu kan fokus ke negatif, aku nggak bakal bisa maju. Jadi aku fokusnya di positif. Aku merasa kita harus kolaborasi antara yang muda sama yang mungkin udah senior. Jadi itu membuat aku lebih percaya diri. Jadi aku berpendapat bahwa yang senior ini bisa memberikan kita saran-saran atau masukan, karena kan mereka pasti lebih lama ya dalam berkecimpung di dunia politik. Mungkin kita bisa minta saran, tapi yang tua mungkin juga bisa lebih open minded dalam menerima kritik-kritik atau saran inovasi dari kita. Jadi kalau kita kolaborasi, saling mendukung, itu bikin kita lebih percaya diri. Jadi di awal memang pasti ada ya kayak, aduh gimana nih, tapi as the times goes by aku berusaha untuk kolaborasi dengan mereka, dan alhamdulillah feedbacknya cukup baik gitu kan. Jadi ya sampai sekarang masih bisa survive di dunia politik. Luar gitu. biasa banget. Tepuk tangan dulu dan teman-teman yang ada di rumah. Sebenarnya banyak kok politisi usia muda itu ya, kalau di Indonesia sudah mulai tumbuh, tapi mungkin di Kota Kediri yang masih jarang gitu. Jadi harapannya mungkin nanti dengan adanya aku masuk di dunia politik, mungkin nanti bisa banyak anak-anak muda lainnya, mungkin Sobat Bakta tadi ya, mungkin 2024 ada yang mau
mau join di politik kan, tahun politik tuh 2024 diisi dengan anak-anak muda yang habis lulus sekolah, itu saya kira pasti lebih berwarna ya, dunia perpolitikan kita di daerah khususnya gitu. Nah, dicatat ya teman-teman, tahun 2024 siapa yang mau menjadi anggota dewan? Tahun panas katanya karena tahun politik gitu. Oke, Kak Regina, selain sibuk di perpolitikan, ada kesibukan apa sih? Mungkin bisnis mungkin. Tapi bicara soal bisnis, sebenarnya boleh nggak sih anggota dewan berbisnis? Dengar-dengar nggak boleh ya? Oke, ini aku lurusin dulu ya. Jadi menurut undang-undang ya, itu ada dalam undang-undang MPR, DPR, RI, DPRD sampai DPD, itu dituliskan bahwa anggota legislatif itu tidak boleh mempunyai jabatan lain, yaitu contoh dia dewan atau komisaris di BUMD atau BUMN yang berkaitan dengan negara, tidak boleh merangkap jabatan sebagai advokat, pengacara, atau mungkin menduduki posisi-posisi di lembaga kependidikan punyanya pemerintah, itu nggak boleh ya, ataupun TNI, Polri. Jadi anggota legislatif tidak boleh rangkap jabatan dengan yang jabatan aku tadi mention. Nah, di situ juga tertulis bahwa anggota dewan itu tidak boleh punya pekerjaan yang tupoksinya itu berkaitan dengan tupoksi dewan. Takutnya kan ada abuse of power, atau takutnya kita menggunakan wewenang kita ini salah gitu kan. Nah, tapi kalau di undang-undang tuh nggak ada tuh tertulis bahwa anggota dewan nggak boleh jualan ini, nggak boleh berbisnis, itu nggak ada tertulis. Sekarang kalau misalkan anggota dewan nggak boleh jualan A, nggak boleh berusaha untuk berbisnis, saya kira nanti apalagi dana kampanye itu kan cukup mahal ya. Kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri, kalau kita nggak ready secara financial, kita nggak mandiri secara financial, saya nggak menganjurkan orang-orang itu untuk berpolitik. Jadi saya selalu bilang, ayo kita secara financial harus independen dulu. Karena kalau mau berpolitik itu kan bukan cari uang. Ya, jadi dana kampanye ya benar-benar harus dari modal financial kita yang kita sudah sanggupi. Kita nggak boleh mikir gimana ya balik modalnya gitu. Kalau kita berpikir balik modal, pasti at the end of the day kerjanya nggak maksimal. Pasti dia transaksional pemikirannya gitu. Jadi kalau berbisnis selama itu di luar tupoksi dewan, itu masih sah-sah aja kalau menurut undang-undang ya. Dan kebetulan aku sebelum jadi anggota dewan, waktu aku lulus kuliah usia 21, aku memang berkecimpung di usaha orang tua, usaha keluarga di bidang pariwisata. Jadi sampai sekarang pun kadang masih kita membantu meneruskan apa yang sudah dibina oleh keluarga, kita lanjutkan. Jadi itu doesn't matter sih menurut aku ya, untuk kita lihat lagi di undang-undang itu masih boleh kok gitu. Selama bukan kita nggak menyalahgunakan wewenang kita ya gitu. Oke, Sobat Bakta, tadi udah dijelasin ya, berarti bukannya nggak boleh, berarti merangkap jabatan yang tadi sudah disebutkan, bukannya gitu. Tidak boleh berbisnis. Mungkin banyak ya, maklum ya Kak, netizen di luar kan mungkin salah paham dengan hoax-hoax yang ada. Oke, balik lagi ke anggota dewan tadi, sebenarnya tugas dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu apa sih? Kalau kita lihat dari namanya kan Dewan Perwakilan Rakyat, mungkin orang awam hanya memikir DPR itu hanya mewakili rakyat aja, mungkin menyuarakan pendapat rakyat atau bagaimana, tapi tugas realnya DPR tuh apa sih? Oke, ini pertanyaan bagus ya Mbak, soalnya banyak banget yang penasaran. Biasanya dewan tuh pasti ongkang-ongkang kaki doang, karena stigmanya tuh udah buruk di media, penggiringan opini, semua tuh merasa bahwa dewan tuh kerjanya kalau nggak ongkang-ongkang kaki, komplain, terus nggak relevan, terus pasti transaksional, kesannya negatif ya, kan. Framingnya tuh negatif, tapi ya nggak apa-apa. Makanya aku senang kalau diundang seperti ini juga sebagai sarana untuk education juga ke teman-teman bahwa anggota dewan tuh sebenarnya punya 3 tupoksi, teman-teman. 3 itu apa sih tugasnya? Yaitu 1, kita itu untuk merancang anggaran. Ya, jadi fungsi anggaran itu ada di anggota dewan. Contoh biasanya kan kita ada APBD yang harus dibahas, anggaran pendapatan belanja daerah. Itu kan duit-duit masyarakat yang dari retribusi, pajak. Nah, itu kan masuk ke daerah, kemudian dikelola, kemudian dibuatlah sebuah program-program kerja pemerintah dari uang pajak-pajak kita, retribusi. Nah, itu yang mengawal adalah anggota dewan. Kenapa sih kok harus ada anggota dewan? Lah, fungsinya itu kita pengawasan juga yang kedua. Ya, jadi pengawasan tugas eksekutif. Nah, misalkan kalau eksekutif sendirian nih yang bekerja, contoh hanya ada wali kota dan kepala dinas bekerja.
gitu, tidak ada yang mengawasi, maka nanti akan timbulnya abuse of power. Sama kan kalau kita ujian nih biasanya pasti ada yang mengawasi kan, guru atau siapa, ujian inspektornya, biar apa, biar kita taat aturan. Kalau ujian nggak boleh nyontek. Sama kalau di pemerintahan, kalau pemerintah menjalankan tugasnya harus ada yang mengawasi apakah dinas A, dinas B ini sudah melakukan pekerjaannya sesuai tupoksinya, apakah anggaran-anggaran yang dipakai itu udah tepat sasaran. Kan kita diamanahi untuk menjaga uang rakyat tuh, ya kan? Kalau tidak ada yang mengawal, nah ini bahaya, ada abuse of power. Jadi yang pertama anggaran, kedua mengawal, yang ketiga ada fungsi legislasi. Legislasi itu yang termasuk pembuatan perda, contohnya peraturan daerah. Iya, jadi semua peraturan yang dibuat dari pusat itu kan turun menurun ke daerah. Nah, siapa yang mengawal, siapa yang mendengarkan aspirasi rakyat ketika kita membuat perda? Nah, itu tugasnya adalah anggota dewan sebagai jembatan antara pemerintah dan juga masyarakat. Jadi contoh kalau ada perda terkait entah pendidikan, kesehatan, itu siapa yang menjembatani aspirasi masyarakat? Kan kadang masyarakat itu nggak bisa langsung ke balai kota bilang saya minta ini, minta itu, kan nggak bisa. Semua ada step-step, ada prosedurnya sesuai undang-undang. Nah itu disampaikan ke anggota dewan lewat audiensi, lewat rapat dengar pendapat, kemudian ada proses politik yang begitu panjang sampai akhirnya perda itu disahkan. Dan harapannya perda ini membawa manfaat yang banyak untuk masyarakat. Jadi makanya anggota dewan itu sebenarnya kan wakil rakyat. Kalau wakil itu kan selalu nomor 2. Presiden nomor 1, wakil presiden nomor 2. Nah sebenarnya sama itu dengan rakyat dan wakil rakyat. Berarti yang nomor 1 tuh siapa? Rakyat. Wakilnya kita ini sebenarnya hanya membantu pelayan. Jadi ini yang aku sering kecewa bahwa banyak politisi di Indonesia ataupun di daerah masih salah kaprah. Mereka merasa bahwa mereka ini wakil rakyat tapi memposisikan sebagai pejabat. Itu yang salah. Nah ya kan, wakil tuh harus nomor 2. Jadi harus bisa lebih benar rakyat. Kita ini hanya titipan, disuruh kan, intinya kan disuruh masyarakat untuk dimintain tolong. Jadi ya semoga politisi-politisi lainnya bisa punya mindset seperti itulah ke depannya. Amin, semoga. Kemudian semoga teman-teman Sobat Bakta tadi yang mau menjadi anggota dewan punya pola pikir yang sama, mindset yang sama, bahwa untuk mengabdi untuk masyarakat banyak gitu. Oke. Melihat tadi yang disampaikan Kak Regina, tugas-tugas realnya anggota dewan banyak. Sebenarnya apa sih yang memotivasi Kak Regina sendiri mau menjadi pelayan rakyat, mau menjadi wakil rakyat seperti itu di usia yang muda yang harusnya mungkin seumuran saya atau mungkin Sobat Bakta masih main. Iya, saya inget tuh waktu ini, kalau sharing santai ya, kalau saya waktu kampanye itu waktu itu usia 21, teman-teman saya itu masih jalan-jalan, masih asik-asik pacaran, ada yang asik-asik planning wedding gitu kan, usia-usia lagi have fun gitu lah ya. Tapi waktu itu aku harus berpolitik ya kan, masuk ke dunia politik yang begitu tanda kutip kejam gitu ya. Ya memang benar. Jadi memang ini teman-teman juga harus tahu bahwa di dunia politik itu kita harus mentalnya baja gitu, harus tough mentalnya, karena realita dengan ideologi kita, idealisme kita dengan realita tuh kadang nggak sama gitu. Kita pengennya A tapi realitanya tidak bisa gitu, terbentuk dengan banyak orang. Kan kita berpolitik nggak satu orang sendiri, banyak yang lainnya gitu. Nah itu yang harus di keep in mind, bahwa menjadi politisi itu pengabdian dan juga harus mentalnya kuat itu. Nah kalau ditanya kenapa sih kok mau, aku simpel sih, karena aku merasa kalau aku jadi pembisnis doang, impactnya itu hanya sedikit. Aku hanya bisa mempekerjakan mungkin 100 karyawan, ya kan, untuk keluarganya. Tapi kalau misalkan aku berpolitik, aku lebih bisa membuat impact yang luas. Contoh di Kediri itu ada sekitar 290.000 jiwa. Warga kota ya. Kota itu 3 kecamatan, 46 kelurahan. Ya, jadi 290.000 tuh untuk ukuran kota sangat kecil sebenarnya. Nah, aku merasa kalau misalkan kemampuanku bisa aku maksimalkan di situ, bayangkan anggaran-anggaran negara bisa dimanfaatkan untuk 290.000 warga. Perda yang kita buat bisa memfasilitasi mereka yang pro masyarakat. Jadi impactnya itu bisa dirasakan hingga generasi-generasi berikutnya gitu. Jadi merasa hidup itu apa sih yang dicarikan ya. Kalau aku merasa secara financial, ketika aku sudah merasa cukup dengan diriku sendiri, kita mau mengejar
terus-terusan untuk diri sendiri itu sampai kapan gitu kan, karena kan kita hidup nggak selamanya. Ya, Betul. jadi harus bisa bermanfaat bagi sekitar. Bagi Itu semua sih orang. makanya aku getol waktu itu mau berpolitik, karena kuliah juga sering ikut, kayak mungkin kayak mbaknya juga sering ikut organisasi. Ya kan, terus bikin project. Dulu kita bikin project, bikin rumah baca di Papua, di Maluku, waktu aku masih kuliah di Australia waktu itu. Jadi karena aku berasa, wah, waktu anak kuliahan aja bisa bikin impact untuk anak-anak sekolah nih. sekolah yang Bayangkan lain, gimana kalau berpolitik, punya wewenang power dari negara, ada anggaran yang bisa kita sampaikan. Kalau dengan motif kita benar-benar pure demi kebaikan, aku kira itu bakal luar biasa, lebih luar lagi biasa, impactnya gitu. lebih bermanfaat bagi Benar, sesama. benar. Oke. Itu jadi reasonnya. Luar biasa banget reasonnya. Mengingat Sobat Bakta tadi yang minat menjadi anggota dewan, mungkin masih 2024 masih jauh lah. Mungkin sekarang kita bisa sebagai mahasiswa membantu anggota dewan, bisa nggak sih Kak Regina? Membantu anggota dewan. Iya, dalam membantu dalam sejahterakan masyarakat Kediri. Bisa nggak sih mahasiswa turut membantu? Oke, sebenarnya bisa banget ya. Gini, semua mahasiswa, semua anak muda nih ya, bisa berkontribusi untuk negara dengan caranya masing-masing dulu nih, ya kan. Ada yang di bidang misalkan jadi dokter itu kan juga bisa membantu negara ya, betul. dengan menyehatkan warga, membantu jasanya dan energi tenaganya untuk membantu menyembuhkan masyarakat, itu bisa. Kalau di politik, khususnya anak-anak muda yang interested di dunia politik kan biasanya bingung, aku harus start dari mana ya? Kan biasanya mereka sering bilang, aku tuh terkendala financial loh Kak, aku tuh masih anak sekolah, gimana bisa join politik gitu kan. Aku simple sih bilangnya Kak, aku bilang selalu gini, kamu aktif-aktif aja memantau apa sih program pemerintah. Kan semua pejabat publik saya kira sekarang sudah terbuka ya, mereka punya sosial medianya masing-masing. Pemkot juga punya websitenya masing-masing. Media lokal pun semua setiap hari update apa sih yang dilakukan Pemkot. Nah, itu teman-teman yang interested di politik itu bisa mengikuti dan mengkritisi gitu. Jadi setelah mengikuti, memahami, coba dikritisi apa sih yang kurang gitu. Kira-kira ada inovasi apa sih dari teman-teman, itu sampaikan, suarakan. Kalau menyuarakannya masih bingung, oke lah, simple dari platform kalian dulu ya kan. Mungkin sosmed semua pasti punya ya kan. Menyuarakan di sosmed itu menurut saya udah satu step menuju ini ya, berkontribusi, karena kan kita pasti punya masa-masa kita sendiri, punya follower sendiri yang bisa kita berikan impact gitu kan. Nah, nanti bisa tuh dari situ mengajukan, mungkin mau audiensi dengan Pak Wali atau dengan anggota dewan, kita semua terbuka gitu. Jadi audiensi, rapat dengar pendapat itu terbuka ketika teman-teman sudah siap memahami materi, kemudian mengkritisi apa aja sih yang harus diperbaiki gitu. Itu sih. Mengingat tadi kalau kita ulas kembali kan, kalau anggota dewan itu banyak orang-orang awam yang tidak tahu tugasnya seperti apa, kemudian hanya tahu hal-hal yang berbau negatif, kejam atau segala macam yang berkaitan dengan politik. Bagaimana sih caranya menyamakan pikiran kita nih, mindset kita kepada Sobat Bakta, sobat-sobat pemuda di luar sana, sebenarnya tuh politik tidak sejahat itu. Bagaimana ya? Gini, kalau aku punya analogi ya teman-teman, politik itu kayak pisau ya kan. Kalau pisau itu kalau teman-teman bikin buat bunuh orang bisa, tapi dalam sisi lain pisau itu bisa buat motong ayam, ayamnya kita masak terus dirasain buat masyarakat enak ya kan. Nah, analoginya politik tuh sama. Politik tuh kayak pisau, bisa buat positif atau buat negatif. Kamu bisa pakai politik untuk membunuh lawan politikmu, untuk mendapatkan kekuasaan, kamu menghalalkan segala cara. Tapi on the other hand, kamu juga bisa bikin pisau itu untuk bikin masakan yang enak banget dirasain sama satu kampung. Kan bisa kan? Bisa. Nah, maka dari itu teman-teman harus melihat bahwa benar politik itu ada dua sisi, tapi tinggal kalian mau memilih yang mana. Dan saya kira anak-anak muda sekarang sudah cukup sudah cukup memahami bahwa politik itu merupakan suatu alat yang banyak baiknya daripada buruknya, selama kita punya integritas ya kan, punya nilai pribadi yang kuat ya, punya value, punya ideologi yang baik dan kuat. Saya kira teman-teman bisa menggunakan politik itu untuk masak ayam yang enak gitu daripada untuk membunuh orang gitu. Jadi analoginya politik sama lah kayak gitu. Sama dengan pekerjaan apapun, saya kira pasti ada positif dan negatifnya. Tergantung setiap pribadi melihatnya seperti apa gitu.
balik lagi, anak-anak masa muda sekarang kalau misalkan kita lihat ke arah politik itu masih kurang minatnya. Nah, penting nggak sih kita tuh melek soal politik Kak Regina untuk para pemuda, karena zaman sekarang kan mungkin mungkin pikirnya belakangan, lebih banyak asik-asiknya terlebih dahulu, lebih banyak game dulu, nongkrong-nongkrong daripada mikirin politik. Nah, yang membuat Kak Regina dulu di usia muda bisa berpikir masuk ke dalam dunia politik, minat untuk menjadi anggota dewan itu bagaimana? Kok bisa seperti itu? Iya, yang tadi ya, balik lagi karena impact tadi kan. Jadi misalkan kenapa sih harus kita melek politik? Bayangkan kita mau ngapa-ngapain aja tuh sebenarnya itu proses politik loh. Kalau kita secara nggak sadar ya. Contoh, kalau yang udah berkeluarga nih, suami istri ya kan, si suami mau pergi sama teman-temannya misalnya makan-makan gitu, dia mau minta izin ke istri, itu juga sebenarnya proses politik. Kita sebagai anak mau minta duit aja ke orang tua bulanan, itu sebenarnya proses politik. Kenapa kok proses politik? Karena di situ kan kita ada negosiasi, ya kan? Ada cara menyampaikan pendapat kita. Oh, aku mau dapat uang jajan sekian loh. Kenapa kok sekian? Karena aku butuhnya ini. Aku gunakan untuk ini. Kan kita proses meyakinkan orang tua kita. Betul. Proses meyakinkan suami ke istri, aku mau keluar, aku bakal nggak ngapa-ngapain kok, aku aman sama teman-teman aku. Itu kan proses persuasi ke keluarga kan. Nah, itu sebenarnya sama. Itu secara nggak sadar kita kan berpolitik. Politik itu terkait persuasi itu. Kita meyakinkan, ya kan, meyakinkan banyak pihak bahwa kebijakan-kebijakan yang kita buat itu merupakan yang terbaik, ya kan. Kebijakan yang kita buat ini bisa membawa dampak. Nah, sama. Jadi secara tidak sadar, mau di sekolah, mau di keluarga, itu sebenarnya ada proses politik. Jadi politik tuh nggak melulu tentang negara, ya. Jadi kalau secara tidak sadar kita semua sebenarnya sudah berproses dalam politik terkait negosiasi, diskusi, menemukan jalan tengah, itu proses politik. Jadi saya kira teman-teman harus melek politik, apalagi kehidupan kita semua itu diatur di politik, ya kan. Terkait gaji, UMR juga diatur sama politik. Ya kan. Terkait teman-teman apalagi kira-kira cuti untuk ini ibu hamil atau untuk perempuan kalau dalam menstruasi, kalau kita bicara perempuan ya, itu kan semua ada aturannya di undang-undang, ya kan. Itu yang mengatur siapa? Pasti itu politisi, ya kan. Nah, di situ yang melibatkan itu kan politisi untuk kebijakan kita semua sebagai masyarakat awam, ya kan. Kita mau kerja libur apa enggak aja diatur loh sama politisi, ya kan. Maka dari itu kita harus melek politik gitu saya bilang, apalagi perempuan itu jarang yang berkecimpung di politik. Tapi alhamdulillah di Kota Kediri ada 11 politisi perempuan dari 30 politisi. Jadi 30% hingga 33% ya itu perempuan. Sebenarnya bagus. Kenapa? Dengan adanya perempuan ini, kebijakan-kebijakan yang melibatkan perempuan itu kita bisa memberikan masukan. Kalau kebijakan untuk perempuan dibuat sama bapak-bapak, saya kira kurang relevan. Ya, gitu. Jadi menurut saya ya itu harus melek politik, karena setiap pergerakan kita di negara ini diatur oleh politik. Oke Kak, berbicara soal politik dan anak muda ya, ada banyak kontribusi untuk bangsa ini. Kemudian menurut Kakak lebih banyak mana kontribusinya, apakah lewat politik atau bidang lainnya seperti kesehatan kah atau pendidikan? Bagaimana Kak? Kalau lebih banyak apa enggak banyaknya itu tergantung perspektif masing-masing ya. Menurut aku semua itu pasti ada kontribusinya. Tinggal kita kelebihannya di mana itu dimaksimalkan aja gitu sih. Jadi kalau ngomong kesehatan, pendidikan, politik semua pasti bermanfaat lah. Tinggal teman-teman nih fokusnya mau di mana gitu sih. Kalau misalkan bicara soal politik dan kesehatan, ada hubungannya nggak kira-kira politik dan kesehatan? Kesehatan itu sebenarnya akar rumput dari kesejahteraan masyarakat, ya kan? Dan juga yang tadi aku bilang bahwa politik mempengaruhi itu kebijakan yang kita buat. Coba kalau dulu teman-teman dewan di pusat ya tidak getol merubah undang-undang pernikahan umur dari 16 ke 19, mungkin masih banyak anak-anak di bawah umur yang menikah. Bayangkan 16 tahun tuh anak apa? SMA kali. Belum sweet 17 loh itu. Betul. Sudah menikah. Belum ya kelas kan? 2 SMA sudah menikah. Iya, gitu. Sama dengan kebijakan contohnya keluarga berencana, 2 anak cukup, ya kan? Itu kan sebenarnya kebijakan pemerintah, ya kan? Untuk apa? Ya untuk kesejahteraan masyarakat, ya kan? Di situ nanti ada edukasi terkait
keluarga berencana ya bagaimana sih biar bisa hanya 2 anak dan lain-lain ya kan, ya seperti itu yang banyak sekali aspek kesehatan yang perlu kita perhatikan dalam perpolitikan gitu. Bicara soal kesehatan lagi Kak, saat ini kan masih di masa-masa pandemi ya. Kemudian dari pandangan Kak Regina sendiri sebenarnya ada nggak sih impact yang diberikan dari pemerintah menanggapi masa-masa pandemi seperti ini? Apakah cukup cepat tanggap ataukah bagaimana? Oke, waktu COVID itu kan semua orang nggak tahu ya, itu kayak force major, kayak nggak bisa diprediksi, ya kan, itu tiba-tiba seluruh dunia kena hantam gitu kan, dan di situ kita nggak punya pengalaman, ya kan. Kalau dulu kita tahu, contoh kalau kita anak-anak muda, aku dulu tuh tahu loh rasanya patah hati itu gimana, ya kan, sakit gak enak, jadi lain kali aku tidak akan mengulangi, aku udah tahu nih preventifnya apa aja. Sama kalau COVID, tapi kita nggak pernah merasakan kan, jadi kita nggak tahu kita harus ngapain nih gitu. Nah jadi kemarin itu ya kalau dari pemerintah menurut saya sudah cukup maksimal ya, apalagi di Kota Kediri meskipun masih ada yang harus diperbaiki, tapi saya kira kita cukup adaptif dalam memposisikan diri waktu COVID. Jadi yang pertama kalau di pemerintah tuh ada yang namanya refocusing anggaran. Jadi anggaran-anggaran yang dulunya mungkin untuk dinas-dinas yang bukan di kesehatan ya, itu direalokasi ke dinas kesehatan untuk vaksinasi, untuk biaya orang isolasi mandiri dan selainnya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita lakukan, refocusing anggaran, mana yang bukan prioritas kita lempar dulu ke dinas kesehatan. Ya, termasuk kemarin kan sempat itu kalau kita berbicara gaji ya kan, gaji-gaji PNS atau mungkin anggota dewan itu juga sempat kita waktu itu karena memang refocusing, memang kita harus lebih fokuskan ke masyarakat yang membutuhkan itu. Kemudian yang kedua, refocusing anggaran juga dibuatkan untuk social net, safety net. Jadi untuk kehidupan mereka sehari-hari, contohnya sembako ya kan. Gimana kita minta mereka untuk di rumah aja kalau kita nggak bisa memenuhi basic needs-nya. Kan nggak bisa dong kita suruh orang di rumah tapi dia nggak dikasih makan. Kan orang-orang itu kan di Indonesia itu banyak sektor informal. Dia bekerja sehari-hari untuk makan sehari-hari. Kalau disuruh di rumah setiap hari terus mau makan apa? Itu yang sering aku temuin di Kota Kediri. Kadang banyak yang komplain, Bu, saya ini nggak bisa makan loh. Ya kan, saya disuruh di rumah aja nggak apa-apa, tapi anak saya mau makan apa? Nah makanya pemerintah anggaran itu dibuatkan untuk jaringan untuk sembako ya kan, untuk mengamankan bahwa mereka punya gizi yang cukup, kesehatannya, imunitasnya tidak terganggu, kita supply makanan dan vitamin. Kemudian kalau di sektor ekonomi juga ada bantuan-bantuan peringanan kredit ya kan, bantuan untuk UMKM itu juga ada. Jadi untuk COVID kita bagi dua, di sektor kesehatan dan juga di ekonomi. Nah sekarang alhamdulillah kita vaksinasi di Kota Kediri untuk dosis pertama udah nyaris 100%. Ya, jadi masyarakat Kota Kediri vaksinasinya udah sangat antusias, tinggal kita mengejar dosis yang kedua. Sekarang kita juga mau fokus ke recovery ekonomi, ya gimana tidak melulu hanya sudah kesehatannya sudah kita genjot, kita harus fokus membangkitkan lagi iklim investasi di Kota Kediri, gitu sih. Oke, berarti cukup berkontribusi juga ya anggota dewan, nggak hanya yang bidang kesehatan aja tadi, dinas kesehatan atau lain sebagainya berhubungan dengan dinas kesehatan, berarti anggota dewan perwakilan rakyat juga cukup berkontribusi. Jadi mana program-program yang kurang prioritas, yang non kesehatan kita kesampingkan dulu gitu. Anggaran-anggarannya kita gelontorkan di kesehatan waktu tahun 2020 awal sampai 2021 PPKM itu. Nah sekarang kita udah mulai shift ke ekonomi gitu. Siap. Berarti kalau misalkan pandangan Kak Regina sendiri melihat prioritas saat ini, entah itu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, saat ini prioritas yang perlu dapat perhatian itu apa? Yang perlu perhatian waktu COVID ya? Kita berbicara konteks COVID atau saat overall? Untuk saat ini pasti kita nggak bisa lepas lagi COVID itu ya. Pasti yang pertama fokus kita adalah semua harus punya imun dulu, ya kan. Semua harus punya target vaksinasi sampai dosis kedua harus lancar ya. Meskipun lansia pun juga harus nih sering didatengin nih sama dinas kesehatan, karena lansia itu awareness-nya cukup rendah untuk vaksinasi. Nah kita kejar lansia ya kan, dan masyarakat rentan lainnya harus vaksinasi dulu 100% sampai dosis kedua. Kemudian yang kedua, kita harus setelah vaksinasi selesai, ini juga pelajaran bagi pemerintah bahwa harus membudidayakan yang namanya hidup sehat. Ya, kalau kita cuma
bergantung dengan vaksin, bergantung dengan obat, itu nggak akan membantu ya. Termasuk protokol kesehatan harus diberlakukan, tapi hidup sehat itu juga perlu. Saya juga sering sharing ke teman-teman, ayo kita olahraga satu hari itu 30 menit. Karena menurut WHO, dengan kita olahraga 30 menit sehari, kemudian seminggu 5 kali, itu kita masuk ke ICU karena COVID itu nanti chance-nya sangat rendah. Karena kita udah imunitasnya naik karena olahraga kan. Jadi cukup 30 menit, aku bilang ke teman-teman, jalan santai deh 30 menit ya kan. Sehari, seminggu dalam 5 kali, insya Allah kita akan lebih sehat gitu. Nah, ini harus dibudidayakan. Termasuk berarti pemerintah harus apa? Mempersiapkan fasilitas-fasilitas ruang terbuka hijau untuk olahraga harus lebih banyak, mungkin jalan untuk jogging harus lebih banyak, bersepeda harus lebih banyak, karena harus ditunjang. Kehidupan sehat ini nggak bisa kalau nggak ada infrastrukturnya kan gitu kan. Setelah budidayakan hidup sehat, yang ketiga ya prioritas kita adalah yang membangkitkan ekonomi itu tadi. Banyak yang kena PHK ya kan. Nah, kita harus membangkitkan lagi iklim investasi biar ada orang mau berbisnis di Kota Kediri. Dengan orang buka usaha, berbisnis, otomatis lapangan kerja akan terbuka lebar. Nah, maka dari itu kita akan garap itu bagaimana iklim investasi Kota Kediri ini akan hidup gitu. Jadi kita fokusnya itu sih, apalagi untuk anggaran tahun 2022 ke depan kita fokusnya 3 poin tadi gitu. Luar biasa sekali. Mengingat semua yang tadi sudah kita bahas, sebenarnya apa sih hal yang membuat Kak Regina untuk terus melanjutkan karir sebagai anggota dewan? Kalau mau terus karena begini sih, aku kalau lihat masyarakat ya kan, dia udah mendapatkan haknya, terus dia ketawa, dia sampai ada yang nangis gitu ya, aduh Mbak makasih, itu udah obat gitu loh buat aku, untuk aku terus melangkah. Jadi sebenarnya senyumnya ibu-ibu, senyumnya adik-adik bisa sekolah, terus ketika mereka dapat bantuan alat sekolah atau mungkin dapat bantuan bisnisnya, modal bisnisnya, itu mereka senyum sampai nangis aja, itu udah jadi cambukan buat aku untuk terus bertahan gitu. Jadi dengan mereka senyum, mereka seneng, itu udah more than enough sih buat aku bertahan. Meskipun banyak sekali rintangannya yang jahat ya, karena politik ya nggak saya nggak menepis kalau politik tuh emang jahat gitu. Tapi kalau kita fokus di hasil yang kita buat itu bikin orang senyum sampai terharu, menurut aku tuh udah more than enough sih buat aku gitu. Itu salah satu alasan utama tetap melanjutkan karir di politik. Dari semua yang kita omongin, pesan Kak Regina untuk generasi muda sekarang, terutama untuk Sobat Bakta atau teman-teman yang ada di rumah yang masih skeptis soal politik apa? Yang aku tadi bilang, harapanku gini, 2045 itu kita usianya 100 tahun Indonesia ya, dimana usia 100 tahun itu usia produktif umur 15 sampai 64 tahunnya itu lebih banyak daripada yang non produktif. Di Kota Kediri aja usia produktif kita itu udah hampir 60% loh. Generasi usia produktif tuh 60-70%. Nah, jadi ini ketika kita bisa mengelola usia produktif ini, negara kita tuh akan menjadi negara yang maju, bukan berkembang lagi. Jadi harapanku 2045 Indonesia itu bukan negara berkembang, tapi negara maju. Bayangkan dengan kita negara Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ya kan, masyarakatnya yang begitu beragam ya kan. Kemudian dengan dominasi anak-anak usia produktif, kalau dikeluarkan mereka semua kemampuannya maksimal pada sektornya masing-masing, kita akan nggak kalah loh sama Cina, kita nggak akan kalah sama Amerika. Ya. Jadi saya harap 2045 Indonesia jadi Indonesia emas, dengan harapannya proses ke 2045 generasi muda, teman-teman Sobat Bakta ini bisa berkontribusi sesuai sektornya masing-masing secara fokus dan maksimal. Jadi fokusin aja satu apa tapi maksimal. Gitu kan, mau di politik monggo, di kesehatan monggo, yang penting punya mindset bahwa apa yang aku lakukan ini untuk negara. Ya, pokoknya selama teman-teman punya mindset untuk mengembangkan negara, saya kira negara ini akan luar biasa. Kalau kita mindsetnya bukan individualis ya, harus untuk kebersamaan negara kita gitu. Terima kasih Kak Regina. Sama-sama, senang diundang dengan
luar biasa podcastnya. banget pembicaraan hari ini. Mungkin teman-teman Sobat Bakta khususnya yang biasanya kita menggeluti di dunia kesehatan aja, hari ini kita berbicara soal politik yang cukup berbeda. Ada nyambungnya gitu loh padahal. Ternyata mungkin teman-teman yang masa ada nyambungnya politik dengan kesehatan, ternyata ya dari pembicaraan kita tadi juga sehari-hari aja kita sudah bergelut di politik, Iya, betul. ya kan? Bagaimana mendidik mereka untuk hidup berkeluarga berencana, itu kan Betul, kesehatan iya. kan, keluarga berencana itu Keluarga bagaimana? berencana, terus pencegahan pernikahan usia Usia dini dini. dan lain sebagainya, pencegahan anak stunting yang Nah, anak berasal dari stunting, usia. termasuk mungkin ini sharing sedikit ya, mumpung ada teman-teman anak-anak kesehatan, menurut aku yang penting sekarang tapi masih tabu ya, terkait yang namanya sex education. Itu penting ya. Ini sering tabu. Kalau saya menyebutkan ini, biasa saya sering dilirikin nih sama anggota dewan yang konvensional. Tapi menurut aku itu penting. Usia dini ya, teman-teman di kesehatan dan di pemerintahan itu sudah harus masukkan kurikulum seperti itu. Mulai sejak PAUD deh. Itu perlu anak-anak tuh tahu anggota tubuhnya itu mana sih, ya kan? Untuk pencegahan apa yang namanya kekerasan seksual. Sekarang juga marak loh kekerasan seksual di zaman pandemi. Betul. Orang sangat stres dengan kehidupan yang sangat tidak menentu ya. Semua amarah itu disalurkan, ya kan, diluapkan. Ini bahaya untuk anak-anak yang masih nggak ngerti gitu loh. Jadi saya selalu bilang, makanya harus lebih open minded terkait topik itu gitu. Oke, terima kasih Kak Regina. Satu hal lagi, dari IIK Bakta menyediakan 3 beasiswa nih, Kak. Nah, beasiswa apa Sobat Bakta mungkin boleh terus ikuti, untuk kelanjutannya bisa dibicarakan Jadi oleh Humas ini nanti lain. IIK kasih beasiswa nih. Iya, melewati Wih. Kak Regina. Jadi Thank teman-teman Sobat you. Bakta bisa terus diperhatikan sosial medianya Kak Regina juga. Nanti Apa siapa sih tahu beasiswa? dapat itu ya, Betul. beasiswanya ya. Oke. Bagus loh sekolahnya. Aku tadi kaget, aku kira aku nggak kayak di Kediri, aku kira aku kayak di Surabaya atau Jakarta. Sekolah gedungnya bagus gitu. Terima kasih Kak Regina. Oke, terima kasih semuanya. Luar biasa banget pembicaraan hari ini. Semoga bisa membuka pikiran teman-teman open minded mengenai politik. Ternyata tidak hanya yang jahat-jahatnya aja, tapi semua bergantung pada diri kita sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman minat ikut politik, dunia politik, minat jadi anggota dewan seperti Kak Regina, Nanti kita ngobrol di luar podcast ini. Gitu. semua harus berasal dari open minded yang baik terlebih dahulu, berasal dari diri kita. Tujuan kita sebenarnya apa? Apakah untuk orang banyak atau hanya untuk Pribadi. diri sendiri? Ya. Luar biasa sekali. Oke. Terima kasih sekali Kak Regina Sama-sama. sudah bisa menyempatkan dirinya untuk hadir di My podcast hari pleasure. ini. Terima kasih. Semoga kelanjutannya kita bisa ngobrol lagi Ngobrol lagi seperti di luar ini. ini. Oke. Mungkin nggak hanya politik aja dan lain sebagainya. Nanti bisa kolaborasi dengan sektor kesehatan ya. Betul. Oke. Oke, terima kasih. Sekian dari kita. See you. See you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.